Ya Tuhan, aku tidak tahu ada tempat seperti ini. Di gedung opera tempat aku keluar bersama Kilian untuk membuktikan bahwa aku tidak memperlakukannya seperti kuda jantan, mau tak mau aku melihat sekeliling dan melongo. Langit-langit yang menjulang tinggi, panggung lebar, ruang pribadi berdinding di lantai 2 dan 3, dan tempat duduk mewah di lantai dasar akan menyaingi teater modern manapun. Mungkin karena aku hanya pernah ke bioskop di kehidupanku sebelumnya, tapi tampaknya penulis telah membayangkan gedung opera dengan segala kemegahannya untuk kencan gedung opera Cliff dan Lizzie. Kamu belum pernah ke sini? Tidak, aku belum pernah melakukannya. Menelusuri ingatan Edith, aku tidak ingat pernah berada di tempat seperti ini. Satu-satunya tempat yang pernah ditunjukkan Count Regelhoff kepada putrinya adalah di pesta dan pertemuan. Bahkan ketika dia mengizinkannya merayu pria, dia tidak pernah mengirimkannya keluar di tempat yang tidak bisa diawasi. Dia pikir dia akan lari jika dia membiarkannya hilang dari pandangannya. Mustahil. Aku rasa aku pernah melihat Count Regelhoff atau ahli warisnya beberapa kali di teater. Aku hanya tersenyum pahit. Alis Kilian sedikit berkerut ke arahku, tapi dia tidak menanyakan detailnya. Apa judul dramanya? Ini Odelette. Tentang apa ini? Dia menatapku bingung ketika aku menanyakan judulnya. Kamu tidak kenal Odelette? Apakah itu terkenal? Penasaran, aku menelusuri ingatan Edith. Tetapi anehnya, dia tidak memiliki pengetahuan tentang opera, drama, atau lukisan. Lalu sebuah kenangan melintas di benakku. Kamu tidak perlu tahu semua itu, bodoh. Tidak ada yang tahu semua itu. Jangan tertarik pada hal-hal itu tanpa alasan apapun. Lakukan saja apa yang diperintahkan. Itu adalah hari ketika aku pergi ke pertemuan sosial para remaja putri dan pulang ke rumah dengan perasaan malu karena aku tidak tahu apa isi drama itu. Aku memintanya untuk menceritakan sedikit tentang hal itu kepadaku, tetapi Count Regelhoff menganggapku sebagai pengganggu. Dia takut putrinya mengetahui terlalu banyak. Dia hanya menginginkan seekor anjing yang dapat melakukan apa yang diperintahkan. Bahkan jika itu adalah sebuah pengaturan untuk menciptakan pandangan Edith yang menyimpang tentang cinta, itu adalah hubungan keluarga yang benar-benar sudah keterlaluan. Saat aku menunjukkan tanda-tanda tidak tahu apa-apa tentang Odelette, Kilian memikirkan sesuatu lalu menjelaskan dengan wajah datar. Odelette, putri seorang Viscount yang dulunya kaya raya, pergi ke hutan untuk memetik raspberry dan menemukan seorang pria yang terluka. Karena kasihan, Odelette membantu pria itu dan jatuh cinta padanya. Pria itu bilang dia kehilangan ingatannya, tapi sebenarnya dia adalah Leslo, seorang pangeran dari negara tetangga yang sedang diburu oleh seorang pembunuh yang dikirim oleh musuh. Ya ampun, lalu? Kilian menghela nafas pelan, lalu berbicara lagi. Mereka jatuh cinta, tapi ayah Odelette ingin menikahkannya dengan pria dari keluarga kaya untuk membesarkan nama keluarga. Dan ketika Leslo mengetahuinya, dia memintanya untuk melarikan diri bersama dia. Tapi sepertinya dia akan membuat pilihan yang berbeda. Itu benar. Setelah banyak pertimbangan, Odelette menikah dengan pria kaya dan Leslo, karena putus asa, kembali ke negaranya sendiri. Setahun kemudian, Odelette melihat pangeran dari negara tetangga menikahi seorang putri, dan dia merasa hancur, menyesal, dan mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Kedengarannya seperti sebuah tragedi. Itu seperti novel cinta yang populer di Korea, yang menggambarkan cinta tragis antara Lee Soo-il dan Sim Sun-e, di mana pemeran utama wanita dihadapkan pada pilihan uang atau cinta. Aku bertanya-tanya, berapa banyak kisah cinta berakhir sedih yang serupa? Saat kami berbicara, lampu teater padam dan panggung menyala. Saat lampu sorot menyinari panggung dan para penyanyi berpakaian indah mulai bernyanyi, aku segera tertarik ke dalam opera. Pada awalnya, Odelette dan Leslo memupuk cinta mereka yang mulai tumbuh saat mereka bernyanyi dengan ringan. Namun, cinta mereka dengan cepat berada dalam bahaya. Ayah Odelette memperkenalkannya kepada seorang baron kaya, Hubert, demi keluarga. Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan?
Tolong beri aku jawabannya. Audley terpecah antara Hubert, seorang pria kaya, dan Laszlo, pria yang dicintainya. Dan Laszlo memintanya untuk mempercayainya dan datang kepadanya. Dan Hubert merayunya dengan uang, meskipun dia tahu Audley memiliki pria yang dicintainya. Oh, maafkan aku, Laszlo. Hatiku akan selalu menjadi milikmu. Tapi aku terpaksa meninggalkanmu. Suara soprano yang sangat jelas menyanyikan patah hati Audley saat dia memilih pria lain daripada Laszlo. Mereka mengatakan tubuh manusia adalah instrumen terbaik di dunia, dan mulutku ternganga. Tiba-tiba, sebuah sapu tangan muncul di hadapanku. Aku menoleh dengan bingung dan melihat Kilian menatapku. Dia menempelkan sapu tangan itu dengan lembut ke pipiku. Aku pasti menangis tanpa menyadarinya. Terima kasih, bisikku, mengambil sapu tangan darinya dan menyeka air mataku. Opera berakhir dengan Audley menusuk dadanya dengan belati di belakang pernikahan Laszlo, tempat semua orang merayakannya. Saat para aktor maju ke depan panggung untuk membungkuk, aku melompat berdiri dan bertepuk tangan dengan antusias, seperti yang dilakukan semua orang. Itu sangat menyentuh hingga jantungku berdetak kencang. Apakah kamu menikmatinya? Iya, aku tidak pernah mengira opera bisa seperti ini, dan aku rasa aku tidak akan melupakannya untuk sementara waktu. Aku meletakkan tanganku di dadaku yang masih berdebar-debar dan berterima kasih kepada Kilian karena telah membawaku ke sini. Kilian sepertinya sedang memikirkan sesuatu, lalu dia bertanya, "Jika kamu adalah Audley, siapa yang akan kamu pilih?" Aku menyeka air mataku yang terakhir dan menjawab dengan terus terang, "Hubert, dan aku tidak akan bunuh diri." Kilian menatapku, sedikit terkejut, lalu bertanya lagi, "Hubert, maksudmu pria yang punya banyak uang?" Terlepas dari permainannya, Laszlo adalah bajingan yang sangat jahat. Dia menguji cinta Audley, meskipun dia tahu apa yang dialami Audley, dan dia tidak mengungkapkan identitasnya. Brengsek. Kilian tampak kaget mendengar kata-kata umpatan yang kuucapkan. Tapi aku tidak punya niat untuk menarik ucapanku kembali. Dia akhirnya melupakan keterkejutannya dan menanyakan pertanyaan lain padaku. Tetapi jika kamu benar-benar mencintai seseorang, apakah kamu akan terpengaruh oleh iming-iming uang semata? Kilian, kamu tidak pernah kekurangan uang, bukan? Iya, tidak pernah. Ada terlalu banyak hal yang bisa diselesaikan dengan uang. Aku tahu betul hal itu. Itulah sebabnya aku bisa memahami Audley dan mengapa aku tidak bisa memaafkan Laszlo. Selain itu, kehormatan keluarga dipertaruhkan dalam pernikahannya, dan dia tidak bisa membuang semuanya begitu saja demi cinta dalam hidupnya. Tetapi, kau tahu betul rasa sakit itu, Kilian. Kilian membeku mendengar jawabanku. Bertanya-tanya, apakah aku menggosok lukanya secara tidak perlu? Aku segera mengganti topik pembicaraan. Drama tersebut membuat Hubert menjadi pria yang sangat kejam. Namun kenyataannya, dialah yang mencintai Audley. Dia mengambil Audley yang sudah jatuh cinta dengan pria lain, dengan mengintimidasinya dengan uang, bukan? Iya, dia tahu dia jatuh cinta dengan pria lain. Namun, dia berusaha keras untuk mendapatkannya. Jika dia sekaya itu, dia bisa mendapatkan wanita lain secantik Audley untuk menjadi istrinya yang juga sangat mencintainya. Itu mungkin jika Laszlo tidak muncul kembali untuk membalas dendam pada Audley, Hubert dan Audley bisa hidup sebagai pasangan yang normal dan bahagia. Untuk pertama kalinya, Kilian mengangguk. Jadi sangatlah bodoh bagi Audley untuk bunuh diri di akhir ceritanya. Dan sejujurnya, itu bukan hal yang tidak mungkin, dan aku berani bertaruh bahwa penulis drama ini adalah seorang laki-laki. Kamu cenderung terlalu mudah untuk bertaruh, tapi kamu benar, penulis dramanya adalah laki-laki. Jadi dia pasti mengira seorang wanita akan menyesal dan bunuh diri. Tapi wanita, kamu tahu, mereka jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Aku menyeringai, tapi Kilian hanya menatapku tanpa bergerak. Apakah aku terdengar terlalu agresif? Aku merasakan sakit di perutku.
Mungkin aku telah melakukan kesalahan dengan mengorek lukanya tadi. Di saat seperti ini, aku perlu mencairkan suasana dengan cepat. Bagaimana kalau kita keluar sekarang? Ya, kami berjalan keluar dari gedung opera berdampingan. Kegembiraan masih terus berlanjut. Perutku terasa geli karena kami terlihat seperti pasangan normal saat berkencan. Saat kami melangkah keluar ke jalan, di mana matahari belum terbenam, Kilian kembali menatapku dan bertanya, "Haruskah kita kembali ke mansion? Atau kamu ingin melihat-lihat jalanan?" Hah? Dia akan mengajakku berkeliling lagi. Aku ingin melihat jalanan. Tunggu, kamu belum pernah melihat jalanan sebelumnya? Tidak juga, tapi ini pertama kalinya aku bersamamu. Dia mengulurkan lengannya padaku, terlihat sedikit lebih santai sekarang. Aku menelan ludah dan meletakkan tanganku dengan hati-hati di lengannya. Jantungku berdetak kencang saat aku merasakan lengannya yang keras di bawah kain. Segalanya tampak begitu santai di jalanan malam itu. Jalanan Pirose yang kujalani bersama Kilian dekat dengan jalan Darsus yang terakhir kali kujalani bersama Anna. Tapi tidak seperti jalan Darsus, jalan itu merupakan perpaduan antara rakyat jelata dan bangsawan. Lihat itu, apa itu? Seorang pedagang sedang menggulung sesuatu yang berlendir pada sebatang tongkat dan memberikannya kepada anak itu. Itu permen. Permen? Ini adalah cara yang asing untuk membuat permen. Kata mereka, ini sedang populer akhir-akhir ini. Aku memiliki ingatan samar-samar saat melihatnya di TV di kehidupanku sebelumnya. Itu sangat mirip dengan permen yang mereka jual di jalanan Turki. Penulisnya pasti menggunakan permen Turki sebagai referensi. Saat aku menatapnya, Kilian menyeringai dan menarikku ke depan konter. "Buatkan aku satu. Anda menginginkannya, Nona?" "Iya. Kalau begitu, saya akan membuatnya sangat cantik untuk Anda." Pembuat permen itu mengaduk-ngaduk apa yang tampak seperti gula-gula leleh warna-warni dengan tongkat kayu ramping dan dengan cepat membuat permen lollipop yang dicelupkannya ke dalam gula halus sebelum menariknya keluar dan memberikannya kepadaku. 50 sen, nah. Ini. Oh, saya minta maaf. Saya tidak punya cukup uang kembalian. Jadi, beri saya waktu sebentar dan saya akan menukarkannya untuk Anda. Kilian menyerahkan uang 1000 sena dan pembuat permen itu bingung. Lagi pula, tidak banyak orang yang mau mengeluarkan uang untuk membayar permen jalanan. Tidak perlu dikembalikan. Maaf. Kilian merangkul bahuku dan mulai berjalan, meninggalkan pembuat permen yang terkejut itu. Aku terkikik dalam hati. Geli karena aku berada di dunia yang aneh ini sambil memakan permen Turki yang belum pernah aku makan di kehidupanku sebelumnya. Apakah itu enak? Iya, rasanya sangat manis, tapi juga ada rasa asamnya. Permen 50 sena terasa seperti gula yang meleleh. Tapi mungkin fakta bahwa Kilianlah yang membelinya membuatnya terasa lebih enak. Saat aku sedang menghisap lollipop panjang, Kilian menatapku dan menelan ludah. Melihatku memakannya, membuatmu ingin memakannya juga, bukan? Tanyaku setengah menggoda. Dia mengangguk perlahan dan berbisik. Aku memang ingin makan, meski bukan permen yang ingin aku makan. Apa? Lalu apa? Aku tidak yakin apa yang dia katakan. Jadi aku mendongak lagi dan Kilian menatap lurus ke mataku, menelan ludah lagi dan menggelengkan kepalanya. Tidak ada apa-apa. Apa? Dia tampak malu untuk memberitahuku bahwa dia ingin permen. Saat itu, aku mendengar suara manis seorang anak kecil. Beli bunga, beli bunga. Seorang gadis kecil sedang menjual bunga dalam keranjang kecil yang hanya tersisa sedikit. Mereka sudah setengah layu, jadi tidak ada yang memperhatikan. Tapi jika dia tidak menjual semuanya, dia pasti akan berdiri di sini sampai malam tiba. Kilian, pinjami aku uang. Aku lupa membawa uang saat keluar, jadi aku mencoba meminjam uang dari Kilian. Tapi alih-alih meminjamkan uang, Kilian malah menghampiri anak itu dan membeli semua bunga yang tersisa. Terima kasih, Tuan. Anak yang terlihat berusia 7 tahun itu berulang kali membungkuk kepada Kilian, lalu mengambil keranjang kosong itu dan berlari ke kejauhan dengan langkah ringan.
Kemudian Kilian mengumpulkan bunga layu yang dibelinya dari gadis itu, mengikatnya di sapu tangannya, dan menyerahkannya kepadaku. Tidak ada wanita yang membeli bunga untuk dirinya sendiri ketika ada pria di sisinya. Kedengarannya seperti pepatah kuno, tapi aku akan menerimanya. Aku mengambil buket kecil yang dia berikan dan menempelkan hidungku ke buket itu. Bunga-bunga liar yang pasti dipetik di pegunungan atau ladang memiliki aroma yang mirip dengan rumput. Namun sifat pedesaannya membuatnya lebih menarik. Kalau dipikir-pikir, ini adalah pertama kalinya aku menerima bunga dari siapapun sepanjang hidupku, dulu ataupun sekarang. Di kehidupanku sebelumnya, orang tuaku percaya bahwa lebih baik membelanjakan uangnya untuk makanan daripada membelanjakannya untuk karangan bunga yang tidak akan bisa dimakan. Sebenarnya aku juga, namun ketika aku menerima buket itu secara langsung, aku merasa seperti melayang di udara. Aku belum pernah mendapatkan hal seperti ini sebelumnya. Maaf, aku yakin kamu belum pernah mendapatkan bunga yang layu sebelumnya. Aku yakin mereka akan lebih segar di pagi hari. Tidak, aku belum pernah menerima bunga sebelumnya. Kamu, apa? Aku sedang menatap bunga-bunga itu dan tersenyum ketika aku merasakan getaran aneh di sebelahku. Jadi aku menoleh dan melihat Kilian menatapku dengan ekspresi yang sangat aneh di wajahnya. Ada apa, Kilian? Kamu belum pernah mendapatkan bunga sebelumnya? Tidak pernah? Maksudmu, pria yang merayumu bahkan tidak repot-repot mengirimimu bunga? Ah, itu. Aku tidak pernah menerimanya, meskipun mereka mungkin mengirimnya. Apa? Aku juga sedikit terkejut karena Edith tidak ingat pernah menerima bunga secara langsung. Ada banyak pria yang mengiriminya karangan bunga sebagai bagian dari masa pacaran mereka. Tapi semuanya digunakan untuk mendekorasi kamar kontes Regelhof, kamar Shen, atau mansion itu sendiri. Mengapa mereka harus begitu ketat terhadap Edith? Bukankah dia putri kandung mereka? Namun aku tidak bisa mengatakannya dengan lantang, karena aku belum memenuhi syarat pengecualian ketiga. Seharusnya aku tidak memberitahunya aku belum pernah mendapatkan bunga sebelumnya. Pikirku dengan penyesalan. Aku mengalihkan perhatian Kilian ke badut. Wah, lihat itu, Kilian. Aku menunjuk dengan maksud agar Kilian tidak menggali lebih dalam masalahku. Tapi badut yang bisa melakukan berbagai macam pose dan tidak menjatuhkan bola yang dilempar ke udara sungguh menakjubkan. Aku meraih lengan baju Kilian dan menariknya lebih dekat ke badut itu. Kami bukan satu-satunya yang menonton, tapi beberapa orang melemparkan koin ke dalam topi di depan badut. Anak-anak biasa mungkin tidak punya uang, dan para bangsawan yang lewat akan merasa tidak bermartabat untuk bergabung dengan rakyat jelata menonton badut. Kilian, apakah kamu punya koin? Tidak. Aku khawatir aku tidak bisa lewat begitu saja setelah menonton ini. Tentu saja, itu tidak sopan. Dengan itu, dia mengeluarkan uang lagi dan menyerahkannya padaku. Sekali lagi, itu adalah uang 1000 sena. Ini pasti nominal yang terendah yang dibawanya. Aku mengambilnya, melangkah maju, dan memasukkan uang itu ke dalam topi badut. Kemudian badut itu mulai melakukan juggling berputar-putar di sekitarku. Dan lelaki di belakangku yang bermain biola semakin antusias, yang sungguh membuatku merasa malu. Itu mungkin uang terbanyak yang pernah mereka peroleh untuk bakat mereka. Aku menegangkan bahuku dan kembali menatap Kilian yang tersenyum lemah padaku. Dia pasti menganggap lucu melihatku begitu kaku dan kaku, memegang buket bunga di satu tangan dan permen di tangan lainnya, karena takut merusak aksi juggling badut itu. Sekarang lepaskan istriku, Kilian berkata sambil terkekeh, dan badut itu mundur dengan serangkaian ucapan terima kasih, dan aku berhasil kembali ke sisi Kilian. Orang-orang di sekitar kami tampak terkejut dan terus menatap ke arah kami. Anehnya, aku tergelitik saat dia menyebutku sebagai istriku. Jadi, aku hanya bisa tersenyum. Mengapa masa-masa indah berlalu begitu cepat? Malam kami meleleh secepat 50 sena permen jalanan, meninggalkan sisa rasa manis dan aroma bunga liar segar. Kamu tidak percaya pada aku, kan?
Jadi kamu tidak akan percaya ini. Tapi aku bersenang-senang hari ini. Terima kasih. Di pintu kamarku, aku kembali menatap Kilian dan melambaikan tangan. Itu bukan tamasya yang menyenangkan, bukan? Semuanya adalah yang pertama bagiku. Itu luar biasa. Apakah begitu? Aku mengangguk. Aku tidak ingat kapan terakhir kali aku merasa sebahagia ini. Mungkin aku tidak pernah memilikinya. Tapi aku tidak bisa memikirkan hal lain selain itu. Tidak sopan jika menahannya terlalu lama. Kalau begitu, selamat malam. Kilian memberiku anggukan kecil dan aku memberinya senyuman terakhir sebelum menutup pintu di belakangku. Desahan keluar dari diriku saat pintu tertutup antara dia dan aku. Kau tahu, ini hanya akan membuatku serakah. Salah satu resolusi pertamaku setelah menikah terguncang. Aku masih menyimpan selembar kertas itu di laci meja tempat aku melingkari. Bersyukurlah atas apa yang kamu miliki.